Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sedang membicarakan jenis-jenis tauhid. Kemarin kita sudah menerangkan tentang tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Ma'rifah itu pengetahuan, itsbat itu menetapkan. Dan jenis tauhid ini ada dua. Pertama tauhid ar-rububiyah, kedua tauhid asma wa sifat. Karena kedua jenis tauhid ini sejenis, berupa pengetahuan dan berupa menetapkan nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut tauhid ma'rifah wal itsbat. Pertemuan Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan tauhid ar-rububiyah. Juga telah dijelaskan beberapa argumentasi tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla. Secara akal, secara logika, Allah itu harus ada. Mengingkari adanya Allah adalah sesuatu yang tidak logis, tidak rasional, tidak realistis, tidak masuk akal. Argumennya sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita masuki sekarang yang kedua, yaitu tentang asma Allah dan sifat-sifat Allah. Apakah yang dimaksud dengan asma Allah yang al-husna? Asma itu jamak dari ism. Ism itu nama. Asma, nama-nama. Menunjukkan nama Allah banyak, tidak hanya satu. Al-husna bentuk isim tathniyah dari al-ahsan. Isim muannas bukan tasniyah, muannas. Muannas itu untuk wanita. Hasan baik. Ahsan terbaik. Hasanah untuk muannasnya, dan untuk ahsan muannasnya adalah al-husna. Jadi al-asmaul husna maknanya nama-nama terbaik bagi Allah Azza wa Jalla. Apakah definisi al-asmaul husna? Definisinya diterangkan oleh para ulama. Hiyal asma'ul lati athbataha Allah Ta'ala li nafsih wa athbataha lahu abduhu wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa amana biha jami'ul mu'minin. Yang dimaksud dengan al-asma'ul husna adalah nama-nama
yang telah Allah tetapkan sebagai nama bagi dirinya, bagi Allah, atau nama-nama yang ditetapkan sebagai nama bagi Allah oleh Nabi kita Muhammad SAW, lalu diimani oleh seluruh kaum mukminin. Tidak boleh hamba kita manusia memberi nama dan sifat bagi Allah, tidak boleh. Memberi sebutan dengan sebutan sesuai kehendak atau tradisi kita, nggak boleh. Karena nama dan sifat Allah disebut tauqifi. Tauqifi itu baku dari sononya. Jangan karena Allah atau kita aja punya nama, kadang bisa satu bisa dua namanya atau sebutannya, lalu dipanggil dengan nama lain, kita nggak akan menoleh. Allah punya banyak nama tak terhitung. Silakan sebut nama Allah yang mana saja. Dan nama-nama itu ditetapkan oleh Allah sebagai nama bagi dirinya sendiri atau ditetapkan oleh Rasul SAW sebagai nama bagi Allah. Dan Nabi SAW menetapkan nama itu pasti berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan pendapat pribadinya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah berikan kepadanya. Termasuk nama bagi Allah yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Al-Asmaul Husna adalah nama-nama bagi Allah yang telah Allah tetapkan sebagai nama bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasul SAW, lalu diimani oleh seluruh kaum mukminin. Ini poin pertama tentang Al-Asmaul Husna berupa definisi atau batasan. Kedua, ada berapa banyak nama Allah? Tak terhitung. Tak ada yang tahu jumlah Asmaul Husna kecuali Allah. Bukan 99 seperti yang selama ini disalahfahami dari sebuah hadis yang sahih. Adapun yang menjadi dalil bahwa nama Allah tak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Dan itu tersimpan dalam ilmu gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Salah satu dalilnya adalah sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, bersabda Nabi SAW. Ini mengajarkan doa di saat kita sedih, resah, gelisah, risau, galau, gabut, dan yang sejenisnya itu. Hafalkan doa ini bagi yang sering risau, sering sedih, sering resah. Berkata Nabi SAW, ma asaba ahadan hammun wala hazanun. Faqal, Allahumma inni amduk wabnu amdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك
aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhihaba hammi illa adhaballahu huznahu wa hammahu wa abdalahu makanahu farhan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bila seorang hamba dilanda keresahan dan kesedihan, hammun dan hazanun itu intinya menggambarkan ketidaknyamanan hati. Cuma beda penyebab. Kalau hammun penyebabnya adalah perkara yang akan datang yang belum terjadi. Kalau hazanun atau huznun, kesedihan bahasa kitanya, penyebabnya terhadap apa yang sudah terjadi. Peristiwa yang sudah terjadi membuat kita gak nyaman, gak enak. Apakah kita kehilangan uang, dicopet, dihina orang, dimaki orang, ditonjok orang. Tidak nyaman hati kita. Bahasa kita yang sedih. Itu huznun. Kalau hammun, penyebabnya belum terjadi, tapi dikhawatirkan akan terjadi. Dengar berita akan ada ini, akan ada itu, tidak nyaman kan hati kita, itu ham. Bahasa kitanya resah, gelisah, risau, galau. Seperti itu. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang dilanda ham atau huznun, keresahan ataupun kesedihan, lalu dia berdoa dengan doa sebagai berikut. Hafalkan doa ini. Allahumma ya Allah, inni abduk, sungguhnya aku hambamu, wabnu abdik, anak dari hambamu, wabnu amatik, anak dari hamba perempuanmu. Ibu kita amat, bapak kita abdun. Kalau hamba sayanya laki-laki disebut abdun, kalau perempuan disebut amat. Aku hambamu, anak dari ayahku yang juga hambamu, anak dari ibuku yang juga hambamu. Ini sikap tawakal, pengakuan, pasrah. Nasiyati biadik, ubun-ubunku berada dalam genggaman tanganmu. Disebut biyadika, genggaman tanganmu. Ini Nabi yang mengatakan Allah punya tangan, tapi laisa kamitslihi syai'un. Tangan Allah itu tidak menyerupai tangan apapun atau siapapun. Hakikat dan kaifiatnya berbeda dengan tangan seluruh makhluk. Makhluk dengan makhluk saja tangannya sudah berbeda. Ini tangan saya, ini tangan kursi, sama? Beda, dua-duanya disebut tangan. Apa yang beda? Semuanya, fungsinya beda, warnanya, bahannya, kekuatannya, segalanya. Ini tangan makhluk dengan makhluk sudah berbeda, apalagi dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Cuma wajib diyakini Allah punya tangan, karena Al-Quran dan hadis menerangkan demikian. Jangan ditakwil. Allah nggak punya tangan. Kalau punya tangan dianggap serupa dengan makhluk. Kita balikan, kalau nggak punya tangan, apa nggak serupa dengan makhluk? Ada makhluk yang nggak punya tangan? Banyak. Menolak adanya tangan Allah dengan niat yang benar, bagus. Niatnya ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Tanpa dia sadari, di waktu yang bersamaan terjerumus ke dalam apa yang ingin dia hindari. Kalau Allah tidak punya tangan, sama dengan menyerupakan dengan makhluk-makhluk yang gak punya tangan. Ayam gak punya tangan,
ular nggak punya tangan, tiang nggak punya tangan, lebih hina dibanding yang punya tangan. Makanya jangan pakai logika. Imani apa yang dikatakan oleh nas dari Quran ataupun hadis yang sahih, dan jangan ditakwil dengan makna yang lain. Oh, tangan di sana kekuasaan. Itu takwil, dan dari takwil lahir ta'til. Ta'til itu mengingkari. Sama dengan memahami Allah melihat, kita melihat, Allah mendengar, kita mendengar. So, diingkari Allah nggak dengar, Allah nggak lihat. Kalau nggak mendengar melihat sama dengan kita, apa begitu? Enggak. Wajib kita yakini Allah melihat, Allah mendengar, kita melihat, kita mendengar. Cuma cara melihat, kualitas penglihatan, hakikat, kaifiatnya tidak sama. Cara melihat kita dengan cara melihat binatang aja sudah beda, apalagi dengan Khalik. Dalam doa ini Rasul SAW menyatakan, nasiyati biadik, ubun-ubunku berada dalam genggaman tanganmu. Madin fiya hukmu, telah berlaku pada dirimu dan pada diriku hukum-hukummu. Adlun fiya qada'uk, telah adil ketetapanmu untuk diriku. Semua ketetapan Allah untukku adil, termasuk kesedihan yang sedang kita alami. As'aluka, aku meminta kepada engkau ya Allah, bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak, meminta dengan menyebut semua nama-nama yang telah engkau tetapkan sebagai nama bagi dirimu. Semua nama Allah harus ditetapkan oleh Allah, bukan gimana kita. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang telah Allah engkau turunkan dalam kitabmu, dalam Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir, itu kan? Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Nah, kalimat yang ini nih yang berikutnya. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu nama itu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Nama ini hanya Allah yang tahu. Dalam ilmu gaib yang ada di sisi Allah. Awistaksarta, bahasa kitanya, engkaulah satu-satunya yang mengetahui nama itu, karena nama-nama tersebut ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Selain engkau nggak tahu, malaikat nggak tahu, para nabi nggak tahu, apalagi kita. Antaj'alal Qur'anal azim rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Quran yang agung sebagai penyejuk hatiku, wa nura sadri, sebagai penerang dadaku, wa jalaa huzni, sebagai penglipur kesedihanku, wa dhihaba hammi, sebagai penghilang keresahanku. Sampai di sana doanya. Hafalkan, amalkan. Ketika kita sedih, resah, nggak nyaman, apapun penyebabnya. Bagi ikhwan akhwat yang sering mengalami galau, hafalkan. Apa kata Nabi SAW? Siapa orang yang ketika sedih, ketika resah, membaca doa tersebut, Allah akan hilangkan kesedihannya, keresahannya, dan Allah akan ganti dengan kebahagiaan. Ini doa mujarab, obat yang tokcer, saciduh metu, saucap nyata.
saat itu sedih, saat itu baca doa ini dengan penghayatan, saat itu Allah hilangkan kesedihannya. Hadis yang kita sedang bahas ini menjadi dalil tentang jumlah nama-nama Allah tidak terbatas, banyak. Dan hanya Allah yang tahu. Timbul pertanyaan, lalu dari mana bahwa Al-Asmaul Husna ada 99? Dari hadis. Hadisnya sahih. Cuma disalah fahami. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witr." Hadis ini sering disalah terjemahkan. Diterjemahkan secara salah. Akhirnya lahir pemahaman yang salah dari terjemahan yang salah. Salah terjemahan karena tidak paham struktur dalam bahasa Arab, struktur kalimat. Diterjemahkan sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafal 99 nama ini dia masuk surga. Ini contoh terjemahan yang salah. Akhirnya difahami, oh Asmaul Husna 99 asal hafal masuk surga. Akhirnya lahir nasyid Asmaul Husna, orang berlomba menghafalkan, surga di tangan. Ada yang begitu? Banyak. Hanya menghafal. Baik atau benar menghafal Al-Asmaul Husna? Baik dan benar. Bagus, hafalkan. Tapi jangan hanya sampai di sana. Kita tidak menyalahkan orang yang hafal Asmaul Husna, kasih 2 jempol, 4 dengan kaki. Tapi jangan sampai di sana. Nanti kita akan bahas makna ihsa. Nah, coba lihat kalimatnya, bukan inna asma'allahi tis'un wa tis'una isman. Bukan begitu. Sesungguhnya nama Allah ada 99. Tidak. Tapi inna lillahi. Sesungguhnya Allah memiliki tis'atan wa tis'ina isman. 99 nama yang belum selesai itu. Man ahsauha, siapa yang mengihsa kepada 99 nama tadi, dia akan masuk surga. Coba bandingkan 2 kalimat ini. Uang saya ada 10 juta. Apa artinya? Artinya memang saya hanya punya 10 juta uang. Contohnya sekarang mah nggak punya. Di saku mah. Di bank banyak. Punya orang. Itu kalimat pertama. Uang saya 10 juta rupiah. Bandingkan dengan kalimat berikutnya. Saya punya uang 10 juta yang akan saya berikan kepada orang yang hafal juz amma. Apakah kalimat kedua ini berarti uang saya hanya 10 juta? Enggak, banyak, ratusan juta. Hanya di antara ratusan juta uang itu 10 juta akan saya berikan kepada orang yang hafal juz amma. Itu sama dengan yang tadi. Sesungguhnya di antara nama Allah ada 99 nama. Siapa yang mengihsa, mesti penasaran, mengihsa itu mencakup 3 makna. Yang pertama, memahami makna dari seluruh nama-nama Allah itu.
Itu yang pertama, maknanya difahami. Apa beda antara Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muqtadir, Al-Qadir? Mirip-mirip. Bisa membedakan maknanya? Orang awam nggak bisa, para ulama bisa. Kita kan punya kajian fiqih Al-Asmaul Husna setiap hari Selasa pagi. Tapi melalui radio. Dulu sih di Masjid Raya Cipaganti langsung offline. Sekarang di sana masih lockdown, belum bisa dipakai kajian. Jadi kajian masih online. Tapi masih berlangsung. Ikuti penjelasan itu. Pertama, memahami maknanya. Kedua, meyakini kebenaran dan keagungan dari nama-nama Allah tersebut. Ketiga, mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Walaupun gak hafal. Kalau hanya hafal, gak faham makna, gak meyakini, dan tidak mengaplikasikan dalam kehidupan, ya gak ihsa itu. Bagaimana mengaplikasikan, mengamalkan isi kandungan Al-Asmaul Husna? Banyak. Kalau umpamanya kita tahu salah satu nama Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki, dan tidak ada yang memberi rizki kepada kita selain Allah. Aplikasikan, hanya minta kepada Allah. Dan berikhtiar mencari rezeki Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Dagang, kuli, boleh. Kalau umpamanya ya Razak berdoa kepada Allah, tapi cara mencarinya menyimpang dari syariat Allah, menerapkan riba, nipu, maling. Ini tidak ihsa kepada Ar-Razzaq tadi. Ini salah satu contoh. Nanti aplikasi contoh-contoh lain akan diterangkan lebih rinci. Nah, itu maknanya. Jadi di antara sekian banyak nama-nama Allah ada 99 nama. Siapa yang mengihsa kepada 99 nama ini, dia masuk surga. Walaupun gak hafal. Timbul pertanyaan, apa sajakah 99 nama? Adakah rincian dari Quran dan hadis yang sahih? Sayangnya tidak ada. Quran enggak merinci 99 nama. Hadis sahih juga tidak. Cuma ada hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, tapi sanadnya dhaif. Di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih, disyarah oleh Imam Ibnu Hajar. Beliau menukil sebuah hadis bahwa 99 nama ini rinciannya adalah, kalau saya baca satu-satu sampai maghrib habis 99. Saya baca cepat ya. Allah, Ar-Rabb, Al-Ilah, Al-Wahid, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar, sampai seterusnya, sampai terakhir Dzul Jalali wal Ikram. 99 di sana. Selain Imam Ibnu Hajar, ada ulama lain seperti Imam Sufyan bin Uyainah merinci 99 nama dan berbeda isinya dengan Imam Ibnu Hajar. Demikian juga Imam Ibnu Hazm, demikian juga Imam Al-Qurtubi. 99 mereka tetapkan, tapi berbeda dengan ketetapan ulama lain. Ketika menjelaskan perbedaan para ulama tentang masalah itu, berkata muallif rahimahullah, wala syakka anna hadza ijtihadun min Ibni Hajar rahimahullahu ta'ala.
Wala yumkinuna al-qata' bi anna hadhihi hiya 99 isman al-maqsurah idh annahu yumkin lil akhar ay yad'a fiha mathalan dzur rahmah wa yahdhifu minha dzul quwwah aw ghairi dhalik idh mal mulzim li'tibar dzu quwwah min at-99 wa adam i'tibar dzur rahmah minha wa killahuma fil Qur'anil Karim. Tidak diragukan lagi, semua itu ijtihad para ulama. Ijtihad Imam Ibnu Hajar, ijtihad Imam Sufyan Uyainah, ijtihad Imam Ibnu Hazm, ijtihad Imam Al-Qurtubi. Tidak mungkin kita memastikan salah satunya benar, karena perbedaan. Tapi yang jelas semua yang disebutkan oleh para ulama tadi semua memang nama-nama Allah, karena disebutkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Imam Ibnu Hajar menetapkan salah satu di antara nama Allah Dzur Rahmah, tapi tidak ada Dzul Quwwah. Ulama lain menetapkan Dzul Quwwah, tapi tidak ada Dzur Rahmah. Dua-duanya disebut dalam Al-Quran. Allah berfirman umpama dalam surah Az-Zariyat 58, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Itu sifat Allah. Tapi ini tidak ada dalam ketetapan Imam Ibnu Hajar. Sebaliknya ada Dzur Rahmah dalam surah Al-Kahfi ayat 1, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ini ditetapkan oleh imam yang lain yang berbeda dengan imam yang lainnya lagi. Walhasil semuanya itu ijtihad. Akan tapi semuanya itu betul nama-nama Allah, cuma ada yang masukkan bahwa itu nama termasuk yang 99, ada lagi yang menyatakan itu bukan. Walhasil memang nama-nama Allah sangat banyak, hanya Allah yang tahu, dan di antara sekian banyak nama-nama Allah itu ada 99 nama. Siapa yang mengihsa dia akan masuk surga. Cuma sayang 99 nama ini rinciannya tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Sekarang apa makna dari beriman kepada nama-nama Allah tersebut? Kan tadi disebutkan Al-Asmaul Husna adalah nama-nama yang Allah tetapkan sebagai nama bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Nabi SAW lalu diimani oleh seluruh kaum mukmin. Wajib kita mengimani semua Asmaul Husna itu. Apa makna mengimani Al-Asmaul Husna? Berkata muallif, huwal imanu bima wasafa Allah Ta'ala bihi nafsahu wa wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal asma'il husna was sifatil ulya wa imraruha kama ja'at. Beriman kepada nama dan sifat Allah artinya meyakini nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang tertinggi, wa imraruha kama ja'at, dan membiarkan apa adanya. Makna membiarkan apa adanya itu tidak melakukan 4 hal kepada nama dan sifat Allah ini. Apa sajakah 4 hal itu? Pertama, tidak mentakwil kepada makna lain.
Tangan ditakwil menjadi kekuasaan. Istiwa ditakwil menjadi berkuasa. Mata Allah ditakwil menjadi makna ilmu atau pengawasan Allah. Tidak mentakwil seperti itu. Kalau takwil seperti itu bahaya besar loh. Bisa menurunkan kemuliaan Allah. Coba umpama Allah istiwa di atas arsy. Oh, istiwa di sana bukan istiwa tegak, tapi berkuasa di atas arsy. Bahaya itu. Kenapa? Karena huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya di dalam 6 hari, lalu istiwa di atas arsy. Sebelum menciptakan langit dan bumi belum istiwa. Kalau istiwa di sini menguasai, berarti sebelum ada langit dan bumi Allah tidak menguasai arsy. Bahaya enggak? Bahaya. Dan itulah makna istaula. Istiwa diartikan istaula. Istaula itu menguasai. Makna menguasai adalah menguasai di waktu tertentu setelah sebelumnya tidak dikuasai. Itu kan bahaya. Jadi sebelum ada langit dan bumi, arsy sudah ada. Dan Allah belum istiwa di atas arsy sebelum menciptakan langit dan bumi. Jangan ditanya, di mana Allah itu? Jangan, nggak ada keterangan, sudah. Kalau istiwa itu istaula, menguasai. Jadi kalau begitu sebelum langit dan bumi diciptakan, arsy tidak dikuasai oleh Allah. Oleh siapa dikuasainya? Itu berbahaya itu. Sudah tetapkan Allah istiwa di atas arsy dengan makna yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Oh, kalau begitu Allah butuh arsy, salah, karena tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah nggak butuh arsy. Oh, kalau gitu arsy-nya lebih gede daripada Allah. Salah juga, berarti itu tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Dan seterusnya dengan makna yang layak. Bimakna alladhi yaliqu ala azamatihi wa jalalihi. Dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan serta kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Biarkan apa adanya. Pertama, tidak mentakwil. Kedua, tidak mentaktil. Taktil ini efek dari takwil. Taktil itu mengingkari. Oh, makna istiwa itu menguasai. Allah sendiri tidak istiwa. Tuh akhirnya sifat istiwa ditolak, diingkari. Oh, Allah nggak punya tangan. Tangan di sana ditakwil kekuasaan. Akhirnya Allah tidak punya tangan. Sifat tangan bagi Allah ditolak, diingkari. Hanya karena niat yang bagus. Ingat, lihat yang bagus harus dicapai dengan cara yang bagus. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Dia mengingkari Allah punya tangan itu ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Loh, kalau Allah punya tangan sama dong dengan makhluk. Dia nggak sadar kalau Allah nggak punya tangan, apa nggak sama dengan makhluk? Gitu tuh. Jadi efek dari takwil ta'til. Ini yang kedua. Ketiga, tamthil atau tashbih. Tamthil atau tashbih itu menyerupakan atau mengumpamakan. Oh, istiwanya Allah di atas arsy itu seperti istiwanya orang di atas kursi. Itu nggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Oh, tangan Allah itu seperti tangan raja. Nggak boleh. Nggak boleh ada seperti. Itu yang ketiga. Keempat,
takyif. Takyif itu maknanya mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu, baik jelas ataupun samar. Seperti bagaimana istiwanya Allah di atas arsy digambarkan. Istiwa itu kayak begini, begini, begini. Itu takyif. Tidak boleh. Termasuk bertanya. Bagaimana sih istiwanya di atas arsy? Karena bertanya berarti meminta deskripsi. Meminta penjelasan. Nggak boleh bertanya dengan kaifa. Makanya ketika Imam Malik mengajar tentang nama-nama Allah, datang seorang bertanya, "Ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa?" Hai Imam, Allah kan istiwa di atas arsy. Bagaimana? Ini bagaimana? Bagaimana cara Allah istiwa di atas arsy? Oleh Imam Malik ditanya, al-istiwa'u ma'lumun. Makna istiwa maklum. Istiwa itu tegak. Wal kaifu majhulun. Tapi cara bagaimana istiwanya Allah majhul. Makna istiwa maklum diketahui, cara hakikat istiwanya majhul. Misteri, tidak diketahui, tak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, mengimani bahwa Allah istiwa wajib karena Allah menerangkan dalam Al-Qur'an. Wassu'alu anhu bid'atun, bertanya tentang cara istiwanya Allah itu bid'ah. Imam Malik menyuruh orang itu keluar dari majelisnya, diusir, kasar namanya. Apa alasannya? Khawatir syubhat yang dihembuskan oleh orang itu meracuni semua yang hadir atau beberapa orang di antaranya. Menyelamatkan orang banyak dengan mengusir satu orang lebih utama daripada menghargai satu orang membahayakan semua. Ingat, racun untuk merusak apapun gak perlu banyak. Cukup sedikit rusak. Bisa ular yang gigit kita cuma beberapa mililiter. Cuma setetes, 2 tetes. Gak banyak. Mati orang. Tukang bakso gitu ya. Yang satu panci gitu. Banyak tuh. Hacih dia bersihin. Ada ceret yang setetes masuk ke ini. Orang lihat mau beli. Gak mau, buang. Hanya sedikit. Peribahasa menyatakan karena nila setitik rusak susu sebelangga. Susu sebelangga gede banyak, kemasukan nila setitik dibuang semuanya tuh. Racun cukup sedikit bisa merusak yang banyak. Syubhat itu racun. Jangan anggap enteng. Ini kan penyimpangannya sedikit. Bisa diignore lah. Coba katakan itu kepada bisa ular. Ular cuma setetes lah. Digini juga. Sudah hilang. Ternyata mati. Menyebar ke seluruh tubuh. Menyerang organ vital. Mati. Belum menderitanya lagi, sakitnya lagi. Nah itu yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya. Inilah 4 yang terlarang. Pertama ta'wil, kedua ta'til, ketiga tashbih atau tamtsil, keempat takyif. Biarkan apa adanya. Kalau umpama Allah menyatakan Allah punya tangan dalam Al-Quran, dalam hadis sahih, yakini ya Allah punya tangan. Apa makna tangan? Maklum kita tahu. Tapi bagaimana bentuk, kaifiat, hakikat dan tangan Allah? Laisa kamitslihi syai'. Nggak boleh dideskripsikan.
Walaupun dengan deskripsi yang samar, oh tangan Allah itu panjangnya 4 kali daripada lebarnya. Samar kan? Tapi itu deskripsi, itu takyif, itu tetap tidak boleh. Jadi beriman kepada nama-nama dan sifat Allah adalah meyakini nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan membiarkan apa adanya dengan makna, tidak mentakwil kepada makna lain, tidak mentaktil, mengingkari, tidak mentasybih dan mentamtsil, dan tidak mentakyif terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata muallif, Asma'ullahi ta'ala tauqifiyah, ay annahu laysa kullu fi'lin yata'allaqu billahi yushtaqu lahu minhu ismun illa ma athbatahu Allah ta'ala nafsih atau athbatahu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Allah itu tauqifi. Tauqifi itu baku. Dari sononya begitu. Kita nggak bisa intervensi, nggak bisa mengutak-ngatik, merubah-rubah, menambah atau mengurangi. Karena ini berbicara tentang Allah dan Allah gaib bagi kita. Kalau ingin mengenal Allah dengan benar, fahami, ikuti informasi tentang Allah dari Allah. Jangan diutak-atik dikira-kira oleh otak kita, diraba-raba, pantasnya Allah tuh begini sifatnya, begitu namanya. Enggak, karena akal kita tidak bisa menjangkau Allah. Nabi SAW menyatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Berfikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah. Jangan sekali-kali berfikir tentang zat Allah, karena akal kamu tidak mampu menjangkaunya. Karena Allah itu tidak ada yang menyerupai sesuatu pun. Tidak sama dengan makhluk bernyawa, baik malaikat, jin, manusia, binatang, atau tidak sama, tidak mirip, tidak serupa dengan benda-benda mati, gunung, langit, bumi, pohon, batu, matahari, bulan. Enggak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'un. Maka enggak mungkin akal menjangkau. Jangan kenali Allah melalui otak dan akal kita. Kenali Allah melalui informasi dari Allah tentang Allah. Itulah yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma araftu Rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepada kita, kita sama sekali tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Dan Allah telah mengenalkan dirinya, baik sebagian namanya dan sifat-sifatnya dalam Quran dan hadis yang sahih. Kenali Allah melalui informasi tersebut. Pasti benar karena sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud dengan nama-nama Allah itu tauqifi. Baku, sudah ditetapkan dari sononya oleh Allah. Kok Rasul juga bisa menetapkan melalui wahyu dari Allah, bukan menurut fikirannya sendiri. Semuanya bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Terus, apakah setiap nama Allah mengandung makna sifat? Iya. Nama Allah Ar-Rahman dan Allah bersifat Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahim dan Allah sekaligus bersifat Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Razzaq dan Allah bersifat Maha pemberi rizki kepada makhluknya. Nama Allah Al-Wahhab, nama itu. Dan sekaligus bersifat Maha pemberi kepada makhluknya. Begitu.
Setiap nama Allah mengandung sifat. Sekarang sebaliknya, apakah setiap sifat Allah otomatis menjadi nama yang diambil dari sifat itu? Bagi Allah ini tidak. Berkata muallif, laisa kullu fi'lin yata'allaqu billahi yushtaqu lahu minhu ismun. Tidak semua fi'il, perbuatan Allah yang berkaitan dengan Allah itu bisa dijadikan nama bagi diri Allah, kecuali apabila ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai nama. Contoh, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 20. Allah menyatakan, walau sya'allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Seandainya Allah menghendaki, pasti Allah akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Orang-orang kafir. Karena orang kafir itu telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran. Matanya tidak dipakai untuk melihat kebenaran. Mulutnya tidak dipakai untuk mengucapkan kebenaran. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta, tuli, bisu, mereka enggak kembali. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum udhunun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kami akan penuhi jahanam dengan kebanyakan manusia dan jin. Mereka punya hati tapi tidak dipakai memahami. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan kebenaran. Mereka punya mata juga tidak dipakai untuk melihat kebenaran. Nah, kalau Allah mau, walau sya'allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah mau, Allah hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Ini perbuatan Allah, la dhahaba. Dhahaba itu kalau ada kata bantu bi, bukan pergi tapi menghilangkan. La dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Di sini Allah menghilangkan, salah satu perbuatan Allah menghilangkan. Tapi dari perbuatan Allah menghilangkan ini enggak boleh diambil bahwa salah satu nama Allah adalah Az-Zahib, sang penghilang, yang menghilangkan. Enggak. Ini yang pertama. Kedua, ada perbuatan Allah tidak mutlak, hanya dalam rangka ala sabilil jaza wal adal wal muqabalah, hanya dalam rangka memberi balasan. Yang Allah lakukan ini merupakan perbuatan buruk bagi si hamba. Berupa apa? Berupa membuat makar, rencana jahat. Berupa menipu, berupa mengolok-olok. Allah menipu orang munafik yang menipu Allah sebagai balasan. Allah membuat makar, rencana jahat bagi orang kafir karena orang kafir sebelumnya berbuat makar. Allah menyatakan, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik menipu Allah dan Allah balas menipu mereka. Allah berfirman, wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, rencana jahat, Allah pun membuat rencana jahat untuk mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya, aku juga bikin tipu daya untuk mereka.
Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah mengolok-olok mereka, orang-orang munafik. Allah menipu sebagai balasan kepada orang munafik yang sebelumnya menipu. Allah bikin makar kepada orang kafir yang bikin makar. Allah mengolok-olok kepada orang munafik yang sebelumnya mengolok-olok, dan seterusnya seperti itu. Maka dari perbuatan Allah berupa balasan tadi tidak boleh diambil nama. Salah satu di antara nama Allah adalah Al-Makir, Al-Mustahzi, Al-Khadi. Tidak boleh. Karena tidak ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya tentang hal itu. Termasuk ada beberapa sifat yang diterangkan dalam hadis, seperti Allah tertawa, Allah berbahagia, ya. Allah tertawa terhadap dua orang yang saling bunuh lalu dua-duanya masuk surga. Kata para sahabat, bagaimana mungkin orang saling bunuh kemudian masuk surga dua-duanya? Allah menyatakan orang muslim dan orang kafir bertemu di medan tempur. Orang muslim terbunuh oleh orang kafir, dia masuk surga. Setelah itu orang kafir ini masuk Islam dan bagus keislamannya, lalu bertempur membela Islam, terbunuh lagi di medan perang, dia juga masuk surga. Tuh Allah tertawa terhadap dua orang yang seperti itu. Lallahu afrahu bitaubati abdi. Allah itu benar-benar lebih berbahagia dengan taubatnya seorang hamba. Hina yatubu, ketika si hamba itu bertobat, dibanding kebahagiaan salah seorang di antara kalian yang pergi dengan membawa seluruh perbekalan di atas kudanya. Di tengah padang pasir kudanya kabur, ngilang. Dicari ke sana kemari, nggak ada. Makanan, minuman, uang, semua perbekalannya di sana. Di tengah padang pasir, coba bayangkan. Kehausan, kelaparan bisa mati. Akhirnya dia menunggu kematian, berbaring di bawah sebatang pohon. Putus asa dari perbekalannya. Ketika sedang demikian, tiba-tiba kudanya datang lagi dengan membawa seluruh perbekalan secara utuh. Kira-kira orang ini senang apa bahagia? Dua-duanya senang dan bahagia. Dia langsung berdiri, dia ambil tali kekang kudanya, dia ngomong. Saking gembiranya dia salah omong. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah omong saking senangnya. Allah lebih bahagia lagi dibanding kebahagiaan orang itu. Ketika melihat seorang hamba sudah jauh dari Allah, bergelimang dalam dosa maksiat, kembali taubat, Allah lebih bahagia dengan hal itu dibanding kebahagiaan orang tadi. Ini salah satu sifat Allah. Allah berbahagia, ya. Allah tertawa, ya. Dijelaskan dalam hadis yang sahih. Tapi tidak boleh dari fi'il atau perbuatan Allah diambil nama Allah Al-Dhahik, Allah Al-Farih, enggak. Itulah beberapa kaidah di dalam memahami Al-Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, ya. Penjelasan yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah ini belum selesai, masih panjang, tapi waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjut. Insyaallah kita akan teruskan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Karena ini hari Jumat spesial siaran Radio Roja Cilengsi, pertanyaan hanya diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja yang akan dipandu oleh host kita Al-Akh Al-Karim Abu Lukman di studio radio dan TV Roja Cilengsi.
Dipersilakan Abu Lukman untuk memandu tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Dan saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz namanya ingin bertanya, Ustaz, bolehkah dengan bertawasul dengan Asmaul Husna saat berdoa? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Boleh nggak bertawasul kepada Al-Asmaul Husna ketika berdoa? Bukan boleh, tapi bagus. Diperintahkan oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih. Dan itu termasuk ke dalam salah satu pendukung penyebab dikabulkannya doa. Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asmaul husna. Silakan kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut asmaul husna tadi. Dan penyebutan asmaul husnanya disesuaikan dengan jenis permintaan. Kalau kita meminta rizki, sebut ya Razzaq, ya Wahhab, ya Rahman, ya Rahim, urzuqna. Kalau umpamanya kita mau meminta ampunan karena dosa kita, sebut ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Rahim, ya Rahman, ighfirli. Ya, itu diperintahkan oleh Al-Quran dan oleh hadis yang sahih. Silakan sebanyak mungkin menyebut al-asmaul husna di dalam doa-doa kita. Itu yang afdal dan lebih memungkinkan untuk dikabulnya doa kita. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan keadaan dari Cianjur. Baik, silakan. Begini Pak Ustaz, bagaimana cara taubat atas dosa dolim kita terhadap hewan Ustaz? Jadi kita pernah mendolimi hewan. Bagaimana cara taubatnya Ustaz? Apakah meminta ampun kepada Allah Ustaz atau bagaimana? Baik. Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Iya. Taubat dari berbuat zalim kepada hewan. Baik. Barakallahu fiik. Dadan di Cianjur. Mungkin melalui radio dan TV SKN Al-Bayan Cianjur. Tadi tidak tersapa ya. Kita pernah menzalimi hewan. Sayang tidak diberi contoh real. Apa betul menzalimi tersebut terlarang atau tidak? Ada beberapa hewan yang memang diperintahkan dibunuh kalau membahayakan. Seperti ular yang berbisa. Walaupun kita lagi sholat, ular lewat, bunuh dulu ular itu. Tanpa membatalkan sholatnya. Lalu para ulama mengkiaskan ular kepada seluruh binatang yang berbahaya. Apapun selain ular yang berbisa seperti kalajengking, tarantula,
atau binatang-binatang yang berbahaya lainnya. Membunuhnya adalah ibadah, diperintahkan walaupun di dalam sholat, apalagi di luar sholat. Dan itu bukan sebuah kezaliman. Nah, kedua, umpamanya bagaimana hukum membunuh semut? Kalau secara sengaja semut ditinesan hiji-hiji nih, semut tek-tek, nggak boleh. Tapi kalau kita ingin membersihkan sesuatu yang dikerubuti semut, berakibat si semut banyak yang terbunuh, nggak masalah. Seperti ada makanan minuman manis tumpah, dikerubuti semut, kita mau bereskan, mau pel, nggak mungkin ngusir dulu semut, pergi, nggak bisa pergi dia. Akhirnya kita sapu, lalu kita pel, otomatis pasti ada yang mati semut, puluhan, ratusan, nggak masalah. Atau kita nyuci piring, atau gelas bekas kopi dikerubuti semut, kita mau cuci, nggak mungkin kita usir dulu semut. Ya udah, langsung pakai sabun digosok lalu cuci, mati, nggak masalah. Itu bukan sebuah kezaliman. Ini penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang hukum membunuh semut. Ya, itu bukan sebuah kezaliman. Apa contoh berbuat kezaliman? Contoh berbuat kezaliman sekedar iseng, ada kucing, ayam, anjing, kita pakai sebagai ajang latihan nyepret pakai karet. Akuratnya cepretan saya, cepet, wek. Atau lemparan, terus, ya itu zalim, tidak boleh. Atau membunuh burung sekedar melampiaskan hobi, kesenangan atau skill nembak. Lah burung tuh sekitar 20 meter di atas pohon, kita keseng, cek, kena, hebat kan, dibiarkan, tidak dimakan, ya, zalim, tidak boleh. Burung itu menuntut, ya menuntut. Kecuali kalau memang sengaja berburu untuk dimakan, boleh. Bismillah dulu sebelum menembaknya. Tapi kalau sekedar iseng, ciler, hebat. Ada 30 burung tuh. Akurat sekali tembakan saya, dari 25 tembakan mati 30. Karena ada satu tembakan terkena 2-3 burung sekaligus mungkin. Itu zalim, tidak boleh. Bagaimana tobatnya? Pertama, berhenti dari menyiksa hewan. Kedua, menyesal. Aduh, kenapa ya saya melakukan itu? Nggak layak. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulang kembali. Perlu minta maaf ke binatang? Nggak akan paham mereka. Perlu berbuat baik? Boleh. Umpamanya kucing yang sudah kita jadikan sasaran tembak, sekedar iseng, boleh ngomong, maafin ya cing, ya silakan saja kalau nggak mau disebut gila. Lalu ini sebagai permintaan maaf saya kasih hulu peda. Boleh ya, mau minta maaf, mau tidak memberi makan kucing atau binatang lain, bagus ya. Dan ini termasuk perbuatan ihsan kepada binatang ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz, Abu Luqman. Penjelasan punya dari dibangun. Ingin apa bedanya Asmaul Husna dengan asma wa sifat, Ustaz? Barakallahu fiik. Baik, wa fika barakallah. Apa beda al-asmaul husna dengan asma was sifat? Kalau diartikan, otomatis langsung faham apa bedanya. Al-asmaul husna artinya nama-nama terbaik bagi Allah. Al-asma nama-nama, al-husna sifat dari nama-nama tersebut. Terbaik, nama-nama terbaik
bagi Allah. Itu al-asmaul husna. Kalau al-asma wa sifat, asma itu nama, sifat itu sifat. Asma wa sifat artinya nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Allah memiliki nama sekaligus memiliki sifat. Apa hubungan nama dengan sifat? Sudah diterangkan tadi. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat Allah bisa dijadikan nama bagi Allah yang diambil dari sifat itu. Tidak. Seperti yang diterangkan tadi. Semua nama Allah terbaik dan semua sifat Allah tertinggi, termulia. Tidak ada sifat Allah yang buruk. Tidak ada sifat Allah yang jelek. Tidak ada sifat Allah yang biasa-biasa saja. Seluruh sifat Allah tinggi dan mulia. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk pertanyaan berikutnya kita akan coba angkat dari line telepon. Kami persilahkan di 021 823 6543. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Sofia di Samarinda. Baik, silakan. Ustaz, izin bertanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 138 ada disebutkan kan sibghatullah. Itu artinya apa ya Ustaz? Ana baca tafsirnya enggak paham-paham juga sih. Itu aja Ustaz. Baik. Jazakillahu khairan buat Ibu Sofia di Samarinda. Apa yang dimaksud sibghatullah dalam surah Al-Baqarah? Sibghah itu artinya celupan. Aman ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih baik celupannya daripada celupan Allah? Apa makna dari sibghatullah? Maknanya adalah pembinaan, pendidikan, pengarahan dari Allah yang menyerap ke dalam jiwa dan hati manusia. Wahyu Al-Quran yang disampaikan mensibghah hati orang-orang yang mendengarnya. Itulah sibghah Allah. Taubahnya seperti kita mencelup apa? Kain ke dalam cairan yang berwarna. Kainnya putih, cairannya warna merah, kita celupkan. Apa yang terjadi? Warna merah itu seluruhnya terserap masuk ke dalam serat-serat kain. Pas diangkat, apa yang terjadi? Kain putih tadi berubah warna menjadi merah. Kenapa? Tersibghah, terpengaruh oleh warna merah dari cairan yang dicelupi tadi. Itulah perumpamaan bagaimana Allah Azza wa Jalla menyampaikan wahyu kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam, lalu disampaikan kepada kita, dibacakan, disampaikan, dijelaskan, menyerap ke dalam tubuh, ke dalam jiwa manusia. Berpengaruh nggak kepada jiwa itu? Iya. Yang tadinya ada penyakit hati berupa syubhat dan syahwat, hilang. Yang tadinya ada penyakit berupa kebodohan karena ketidaktahuan, maka sibghah Allah itu ilmu, kemudian memberikan pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan, hilang kebodohan itu. Dan begitulah seterusnya. Itulah yang disebut dengan sibghatullah. Sibghah atau celupan dari Allah berupa ajaran ini yang disampaikan lalu menyerap ke dalam jiwa kita sebagai manusia. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi Pak Adyar Abu Luqman. Khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Ibu Sari di Gunung Putri. Ingin bertanya Ustaz, apakah ada hadis sahih berbunyi perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap Jumat karena salawat
umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Mohon penjelasannya Ustaz. Mohon. Taib, barakallahu fiik. Betulkah ada anjuran untuk bersolawat kepada Nabi SAW setiap malam Jumat dan hari Jumat? Betul. Dan itu anjuran, perbanyak salawat malam Jumat, hari Jumat. Beliau menyatakan sallu alayya fi kulli yaumil Jum'ah. Salawatlah kalian kepadaku setiap hari Jumat. Karena salawat kalian itu diperlihatkan, ditampakkan kepada inna salataka tu'radu alayya. Ditampakkan kepadaku. Lalu beliau menyatakan man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersalawat kepadaku hanya satu kali salawat, Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Allah akan bersalawat kepada dia karena salawat tadi 10 kali. Kita sekali salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah salawat kepada kita 10 kali. Yang dimaksud salawat Allah kepada kita, pujian Allah kepada kita di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Itu penjelasan Al-Hasan, salatullahi ala amdi sana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada seorang hamba artinya sanjungan, pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Sesering mungkinlah kita bersalawat, tidak hanya di hari Jumat, di setiap hari. Tapi hari Jumat, malam Jumat lebih ditekankan lagi, lebih dianjurkan lagi. Jangan sampai sekarang mah Kamis jangan dulu sholawat, besok aja. Keliru. Wah, sekarang sudah hari Sabtu, udah lewat untuk sholawat, harusnya kemarin. Salah. Silakan sholawat kapan saja kepada Nabi SAW dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun, selama di tempat yang layak, selama tidak menimbulkan madarat kepada orang lain. Apa bisa bersolawat menimbulkan madarat? Bisa. Umpama di samping ada yang sholat, kita duduk dipanggilnya solawat yang keras. Madarat enggak? Madarat. Keganggu orang yang sholat itu. Ada orang yang sakit, butuh istirahat, ya, harus tidur, kita dipinggirnya solawat dengan keras. Madarat enggak? Madarat. Ada anak kecil yang rewel, susah sekali tidur gitu, ibunya sampai sararangkel mangku, pas ditidurkan pelan-pelan, kita teriak sholawat di sampingnya. Orejat atau bangun nangis lagi. Madarat enggak? Madarat. Jangan. Sholawat hukumnya sunnah. Tidak mengganggu orang lain, hukumnya wajib. Kecuali kalau orang itu tidak merasa terganggu, umpama lagi diem ngalamun, kita sholawat di sampingnya dan dia tidak terganggu, boleh, bagus-bagus saja. Terlebih kalau sholawatnya di masjid pakai mikrofon, speaker, banyak orang sholat, banyak orang baca Quran gitu ya, teriak-teriak. Ada yang terganggu? Ada. Jangan yang gitu mah ya. Nah ini pengaturan pelarangan speaker yang kayak begini yang boleh, bagus. Bukan melarang azan keras-keras. Yang keras aja azan mah. Apalagi dibandingkan dengan suara binatang kebangetan itu. Berdasarkan hal itu, silakan sholawat sesering mungkin, sebanyak mungkin, kapanpun, dimanapun, selama layak, di tempat yang layak, di momen yang layak, dan selama tidak menimbulkan madarat kepada pihak lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, Adyar Abu Luqman, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan untuk berikutnya, pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini, kami berikan kesempatan kepada penanya melalui line telepon. Kami persilahkan.
Iya. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Ibu Dian dari Cilengkrang, Bandung. Baik, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, suami saya kalau sholat selalu ke masjid yang paling dekat. Tapi kadarullah imamnya tuh nggak tahu ditunjuk DKM, nggak tahu dia jadi imam sendiri. Al-Fatihahnya itu udah tajwidnya kilat cepat. Apakah harus membaca lagi Al-Fatihah sendiri, Pak Ustadz? Syukur, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu dari Bandung. Barakallahu fiik. Suaminya ke masjid yang terdekat, ternyata imam di masjid tersebut Fatihahnya nggak benar gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah baca Fatihah sendiri? Pertama, kalau nggak benarnya itu sampai merubah makna, kelirunya fatal, nggak sah. Karena Fatihah rukun. Yang harus dilakukan apa? Ganti imam, kudeta aja. Artinya musyawarah secara baik-baik dengan seluruh pengurus DKM. Pilih imam dengan bacaan terbagus, dengan hafalan terbanyak. Jangan dilihat senioritas. Kakek-kakek kemarin kan ada yang nanya 85 tahun jadi imam bau pesing. Gak sah sholatnya. Lagi sholat kencing tapi terus gak sah. Seluruh makmumnya gak sah juga kalau dilanjutkan. Jadi musyawarah, ganti dengan imam yang bacanya benar. Ternyata itu orang yang jadi imam itu bacanya terbaik di antara semua jamaah yang ada. Oh, parah itu masyarakat. Bila perlu undang imam, bayar bila perlu, kasih kamar. Dan itu maslahat bagi semua. Itu yang pertama. Kalau bisa ganti imam. Kedua, kalau ternyata nggak memungkinkan ganti imam, cari masjid lain yang bacaannya baik, yang bacaannya benar, yang menerapkan sunnah Nabi SAW dalam sholatnya di masjid itu, walaupun agak jauh. Lalu nanti DKM setempat protes, biar protes. Kenapa kamu ke masjid jauh padahal ada yang dekat? Nah, kesempatan imamnya bacaannya nggak benar, nanti nggak sah gitu. Kemukakan. Terus mau kamu apa? Coba pilih imam terbaik. Kamu mau jadi imam? Bukan, pilih yang terbaik. Kalau ternyata yang terbaik kita, nggak apa-apa kita jadi imam. Kalau orang lain lebih parah dari kita. Itulah solusi yang harus kita lakukan apabila kondisinya seperti yang ditanyakan oleh ibu tadi ya. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah habis. Insyaallah kita teruskan kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.